kualifikasi atau bentukan. Kata Arab kosa, kosa yang artinya mengukur. Selain kosa, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-takdir dan at-taswiyah yang bermakna menyamakan. Dan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat. Adapun contohnya ialah haram meminum tuak yang dibuat dari bahan kurma. Pada dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sebagai dalam dalil hukum syara, kehujahan qiyas dalam menetapkan hukum syara, jumhur ulama usul fiqh dan para perangkat mazhab yang empat berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum syara. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka baru melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa yang menetap hukumnya tidak diperoleh pada satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat-syarat qiyas. Qiyas ini adalah suatu metode dalam usul fikih untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada nasnya atau dalil yang tegas. Nah, dengan cara menyamakannya dengan perkara lain yang sudah ada nasnya. Syarat-syarat qiyas agar dianggap sah ialah sebagai berikut. Yang pertama, ya ada asal. Asal ini adalah pokok hukum yang sudah ada nasnya atau dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, ada far'u. Far'u ini adalah cabang hukum yang belum ada nasnya dan akan disamakan dengan asal. Yang ketiga, ada ilat. Nah, ilat ini adalah sebab atau alasan yang menjadi dasar persamaan antara asal dan far'u. Lalu syarat yang keempat adalah hukum. Nah, hukum ini adalah hukum yang ditetapkan untuk far'u setelah dilakukannya qiyas. Nah, sebagai contoh qiyas, yang pertama ada asal. Contoh asalnya yaitu meminum khamar atau minuman keras yang hukumnya haram. Lalu yang kedua ada far'u. Far'unya itu ialah meminum bir atau sejenis minuman alkohol lainnya yang hukumnya juga diharamkan. Nah, ilatnya yaitu keduanya sama-sama memabukkan. Lalu hukumnya yaitu karena bir juga sama memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar, yaitu haram. Nah, apa sih tujuan dari qiyas? Nah, tujuan dari qiyas ini ialah untuk menutup pintu ijtihad agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang terlalu luas dan memahami hukum Islam. Yang luas dalam memahami hukum Islam. Lalu yang kedua itu untuk menjaga kemaslahatan umat. Nah, dengan qiyas, hukum Islam nantinya dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang baru. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian rukun qiyas. Nah, para usul ulama fikih menetapkan rukun qiyas itu ada empat rukun qiyas. Nah, yaitu asal atau wadah hukum yang ditetapkan melalui nas atau ijma. Lalu ada far'u, yaitu kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Lalu yang ketiga ada ilat, yaitu motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada asal. Dan yang keempat ada hukum far'u. Nah, hukum far'u ini ialah hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma. Nah,
baik, kita akan menjabarkan rukun qiyas. Yang pertama yaitu asal. Asal ini atau al-asal itu merupakan sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Al-asal ini juga dapat dimaknai sebagai sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai qiyas dari far'u atau cabang atau mempunyai sasaran hukum. Nah, sebagai contoh, kita pakai al-asal ini ialah diharamkannya whisky atau tuak atau vodka atau minuman keras lainnya yang mempunyai ilat memabukkan. Nah, dengan mengkiaskannya kepada khamar, maka al-asal itu yaitu khamar yang telah ditetapkan hukumnya yaitu haram menurut Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Lalu rukun qiyas yang kedua yaitu far'un. Nah, far'un ini artinya cabang, merupakan objek yang akan ditetapkan hukumnya, yang akan ada secara maksudnya yang akan ditetapkan hukumnya, yang tidak ada secara tegas hukumnya dinaskan, atau yang secara tegas itu hukumnya dinaskan dalam Al-Quran dan hadis maupun ijma. Nah, al-far'u ini khusus yang akan diketahui hukumnya melalui qiyas. Lalu rukunnya yang ketiga yaitu ada ilat. Nah, definisi ilat ini yang dikemukakan oleh para ulama usul fiqh, yaitu ulama Hambali dan Imam Baidawi, yaitu tokoh ulama usul fikih Syafi'iyah, merumuskan definisi pengenalan bagi suatu hukum. Apabila terdapat sesuatu ilat pada sesuatu, maka hukum pun ada. Nah, karena dari keberadaan ilat itulah hukum itu dikenal. Nah, kalimat sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamar itu kan diharamkan karena ada sifat memabukkan. Nah, sifat memabukkan itu terdapat dalam khamar. Nah, seperti itu. Lalu rukun yang keempat, yang terakhir dari qiyas itu ialah far'u. Ialah hukum far'u. Nah, hukum far'u ini adalah hukum syarah yang nasnya ada pada asalnya atau pokok. Nah, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada far'u atau cabangnya. Baik, itulah tadi rukun-rukun dari qiyas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu macam-macam dari qiyas. Nah, qiyas ini terbagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini artinya lebih-lebih. Nah, qiyas aulawi ialah qiyas yang ilatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada asal. Seperti haramnya memukul bapak ibu yang dikiaskan kepada haramnya memaki kepada mereka atau kepada orang tua. Nah, dilihat dari segi ilatnya ialah menyakiti, apalagi memukul, kan itu lebih-lebih dari menyakiti. Nah, dalam pelajaran mafhum ini disebut fatwal kitab. Lalu macam-macam qiyas yang kedua ada qiyas musawi. Qiyas musawi ini yang artinya itu adalah bersamaan ilatnya. Nah, qiyas musawi ini ialah ilatnya sama dengan ilat qiyas aulawi. Hanya hukum yang berhubungan dengan cabang far'u itu sendiri sama setingkat dengan hukum asalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya. Nah, dilihat dari segi ilatnya ialah sama-sama melenyapkan. Nah, dalam pelajaran mafhum ini disebut dengan lahnal kitab. Lalu macam-macam qiyas yang ketiga yaitu adalah qiyas dilalah, yang artinya menunjukkan. Nah, qiyas dilalah ini ialah yang ilatnya tidak menetapkan hukum tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengkiaskan wajibnya zakat. Wajibnya zakat harta benda bagi anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta untuk orang dewasa. Nah, dengan alasan kedua-duanya itu merupakan harta yang tumbuh. Lalu macam-macam qiyas yang terakhir adalah yang keempat itu yang terakhir ada qiyas syib. Qiyas syib itu artinya menyerupai. Oke, jadi qiyas syib ini adalah mengkiaskan cabang yang diragukan antara keduanya, antara kedua pangkal, kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati dapat dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dan juga dapat dikiaskan dengan ternak karena keduanya adalah
harta benda yang dapat dimiliki atau dijual, bahkan diwakafkan. Nah, atau juga bisa diwariskan. Nah, dengan demikian tentu lebih sesuai dikiaskan dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan dapat juga diwarisi dan mungkin sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Nah, baik, dari pemaparan tadi dapat kami simpulkan bahwasannya kias itu adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Nah, penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Nah, berikut ya mungkin itulah kesimpulan yang dapat kami ambil mengenai pembahasan kami terkait kias. Semoga video ini dapat membantu para penonton dan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi yang menonton. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.